Selanjutnya khotib pada siang hari ini akan mengambil judul sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya yang berbunyi, la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Ini hadis kita harus hafal betul supaya tidak termasuk orang yang rugi nanti di kemudian hari. Kata Rasulullah, tidak akan berubah atau berpindah dari tempatnya kedua tumit manusia ketika dibangunkan dari alam kubur. Akan ditanya 4 hal, hatta sehingga ditanya an arba'in 4 hal. Dan ini semuanya untuk raja sampai rakyat, presiden sampai rakyat jelaka. 4 yang akan ditanya. Apa itu kata Rasulullah? An umurihi. Yang akan ditanya mengenai umurnya, berapa tahun hidup di dunia, digunakan untuk apa selama di dunia, banyak ibadahkah atau banyak maksiat. Oleh karena ini perlu ada muhasabah, introspeksi diri. Sudahkah kita termasuk makhluk yang bersyukur dengan ibadah kepada Allah ataukah masih kurang? Jalan keluarnya ketika kurang dan banyak dosa, beristighfar, bertobat dan berdoa dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang 2 kali. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini adalah syarat kita tobat kepada Allah atas dosa besar. Berjanji pengakuan dosa dan menyesali dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi itu dosa. Allah akan ampuni. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu janji Allah. Akan diampuni mereka atau balasan bagi mereka yang bertobat akan mendapatkan surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan orang yang selalu berzikir, bertobat dan berdoa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah yang akan ditanya an ilmihi, mengenai ilmunya. Sudahkah kita yang menggali ilmu, mempelajari ilmu sampai dengan tingkat strata 1 misalnya sarjana, diamalkan semua atau belum? Yang penting di sini adalah yang harus kita amalkan tadi ilmu dasar. Ilmu dasar artinya ilmu yang pokok. Akidahnya bagus, sholat rukun Islamnya bagus, dan rukun imannya bagus. Itu yang akan dipertanggungjawabkan jawab di hadapan Allah mengenai ilmu yang sudah didapat oleh gurunya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, apa yang akan ditanya lagi setelah umur dan ilmu adalah an malihi. Akan dipertanyakan mengenai harta bendanya, rezekinya. Ketahuilah bahwa setiap orang punya keinginan rezekinya banyak. Namun demikian sunatullah, ada yang dapat rezekinya sedikit, ada yang banyak. Ada yang kerja 1 hari sama dengan orang lain 1 tahun. Itu nafsi-nafsi. Dan itu adalah sunatullah. Artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Namun demikian si kaya akan dimintakan pertanggungjawab mengenai hartanya. Untuk apa digunakan itu harta selama di dunia yang diberi Allah Subhanahu wa taala? Fasilitas ibadah atau untuk maksiat atau untuk bersaing-saingan atau berpoya-poya atau ria-ria. Nah, ini akan dimintakan pertanggungjawab. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah yang akan ditanya yaitu yang keempat, an jazatihi.
mengenai badan kita akan ditanya pertanggungjawab nanti di hadapan Allah melalui malaikatnya, terutama jasad panca indera yang kita miliki. Pokok mata kita sudahkah digunakan untuk mempelajari Al-Quran dan dibacanya, ataukah sebaliknya banyak untuk melihat maksiat yang sekarang luar biasa melalui YouTube-nya, melalui Google-nya dan lain sebagainya? Maka kita akan dipertanggungjawabkan. Kejar paket kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, masih ada waktu untuk memperbaiki dan tahsin. Kemudian hidung kita, telinga kita sudahkah digunakan untuk ta'lim? Malam minggu misalnya, malam Senin misalnya, Sabtu pagi misalnya, untuk mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau ulama-ulama. Dan itu telinga akan dimintai pertanggungan jawab. Begitupun mulut, tangan dan kaki. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Dan terakhir, dalam surat Yasin memperingatkan kepada kita, surat 65 yang bunyinya kurang lebih, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ketika manusia dihisab, mulut manusia ditutup, dilem, dijahit, tidak bisa ngomong apa-apa. Dan yang akan menyampaikan omongan adalah kedua tangan kita. Kenapa kedua tangan kita? Karena mulut banyak bohongnya. Dan akan menjadi saksi kedua kaki kita. Atas apa? Atas selama umurnya yang digunakan untuk apa? Ibadahkah atau maksiat? Oleh karenanya luar biasa keadaan Allah di mahkamah yaumil akhir melalui malaikatnya, dan akan bicara adalah kedua tangannya, dan akan bersaksi kedua kakinya atas yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalam mengakhiri usia kita yang masih tersisa dengan banyak istighfar, taubat dan berdoa untuk menjadi orang yang husnul khotimah di dalam mengakhiri hidupnya. Amin.